Hai, kembali lagi bersama kita di podcast. Kembali lagi bersama Jonathan Vansen, Nicholas Jonathan, dan Joshua Raditya. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas tentang siaran TV. Ya, kita bisa lihat sendiri lah ya, kalau sekarang gue pribadi atau mungkin dari mereka berdua ini udah jarang banget nonton TV. Iya, mereka banget. lebih sering nonton ke YouTube lah Netflix, misalnya. ya. Nah, gue pingin tahu nih, bagi kalian yang masih anak-anak remaja, menurut kalian tuh siaran TV itu sekarang gimana sih? Kalau gue dulu ya nih. Oke, kalau gue sih lebih mandang TV itu sebagai kayak misalnya internet gue mati di rumah ya gue nonton TV aja daripada bosen. Untuk apalagi kalau misalnya lu di rumah sendiri, habis itu takut ada hantu, ya nyalain biar bisa. Biar ngerasa ditemenin ya. Iya, biar ada temen gitu. Buat Suara suara doang gitu. Kadang gue cuma bikin TV sebagai alat gitu doang sih, nggak berpikir lebih. Kayak misalnya dari dulu gitu kan. Dulu sih gue masih menanti-nanti misalnya ada acara kartun, ada acara yang mendidik kayak si Bolang dan lain-lain. Nah, itu gue masih Minggu pagi ya? betul. Yang itu yang pakai kupluk, gue lupa namanya, yang boneka-boneka. Ini siapa? Laptop si Unyil, iya. Laptop si Unyil. Betul. Nah, itu juga. Gue sama dia. Nah, itu sih yang bikin gue pengen nonton TV. Cuman kayaknya sekarang ketika gue liat nonton TV kayaknya kok gini lagi gitu. Acaranya kok beda kayak yang dulu gue nonton Dulu ya. sedikit, sekarang wah kok jadi banyak. Iya, kok jadi lebih bervariasi gitu. Jamur. Lebih bervariasi. Ya. Dalam kutip bervariasi. Iya, tanda kutip bervariasi. Gue gak ngomong acara jelek, cuman sebagai preferensi gue yang biasa nonton YouTube dan nonton Netflix, kayaknya bukan selera gue sih. Untuk sekarang. Iya, gue sih gak kepikiran lagi untuk mau nonton TV gitu sih. Kalau dari gue, Secara daily lu nggak akan mau ya? nggak akan mau sih. Oke. Kalau menurut lu, Jo? Menurut gue nih ya, apalagi ini kadang-kadang tuh banyak netizen sekarang tuh mengharapkan edukasi. Misalnya gini, zaman sekarang tuh udah banyak trash content. Kita nggak bisa ngomong banyak trash content gitu kan. Terus banyak orang-orang yang sadar itu trash content dan bilang ke beberapa siaran yang kayak misalnya, ini kenapa bawanya gibain artis mulu sih? Atau ini kenapa bawanya cuman isinya sinetron cinta-cintaan gak jelas? Jadi orang kayak bilang edukasi, ya kan? Pas dikasih edukasi, blek, gak ditonton, gak laku, gak masuk pasar, ya kan? Dan gue kayak, wah, gimana ya? Bahkan ini bukan terjadi di konten di TV aja, bahkan di semua konten menurut gue. Jadi kayak misalnya konten yang gue tahu nih pas gue zaman bocah, itu kayak misalnya konten dulu tuh ada acara, gue lupa di siaran mana, di TV mana, cuman waktu itu ada siaran kayak tiap pagi itu ada acara dia gambar. Jadi kayak anak-anak diajak gambar, ayo yuk kita gambar, dan itu tiap pagi. Dan gue tuh dulu sampai pernah kayak subscribe lah, bisa dibilang tuh gue selalu nonton. Kayak gue belajar gambar dan apapun dari dia gitu loh. Gue belajar tuh dari dia, dan akhirnya pas zaman sekarang tuh, wah, udah nggak ada tuh. Iya. Udah nggak ada konten yang seperti itu. Maksudnya menurut gue tuh kalau sistem TV ya setahu gue adalah tuh kalau misalnya watch kita di TV itu nggak banyak, pasti di-cut konten, di-cut acaranya. Betul banget sih. Itu banyak terjadi. Kayak menurut gue, wah ini kreatif nih, ini kayak ide baru, cuman nggak orang nggak nonton, di-cut. Menurut gue gitu. Itu sih kayak konten menurut gue ya. Bahkan tuh kayak ada beberapa nih, misalnya nih Jov, lu kan sering nonton Netflix dan nonton acara YouTube dan lain-lain kan. Gue misalnya ngambil pandangan ini melalui pandangan orang yang nggak, misalnya benar-benar gak punya uang. Yang kayak dia tuh di rumah cuman ada TV doang misalnya kan dia nggak ada option. Beberapa saudara gue pun juga ada yang mengalami situasi seperti itu kan. Jadi tuh menurut gue tuh kayak kadang-kadang tuh mereka emang nggak ada media lain, jadi yang tersisa tuh tinggal televisi doang. Jadi nggak ada option lagi. Misalnya kuota gampang, cuman tuh kayak mereka mendingan ada option yang gratis dan lebih gak mahal daripada kuota, ya kan? Iya. Jadi kadang-kadang tuh beberapa anak remaja tuh sekarang udah berpindah ke televisi, ada yang ke media. Cuman dari siarannya itu sih yang harus menurut gue tuh diatur. Iya. Menurut lu gimana nih, J, tentang bahasan kayak gini? Nah, gini deh, gue kalau bisa gue lihat tuh tadi kan yang pertama kali dibahas adalah si Jova langsung ngomong tentang dia melihat sosial media, melihat TV, siaran TV, dan dia ngebandingin dia dengan siaran TV itu dengan yang sering dia lihat dengan daily life dia, yaitu dengan cara sosial media, yaitu YouTube lah misalnya. Gue bisa mengerti sih, karena gue sendiri tuh ngeliat kayak bukan masalah, kalau menurut gue ya, bukan masalah ini ya sih, bukan masalah apa yang ditayangkan, tapi bagaimana mereka menyajikan itu. Karena menurut gue ya, ini menurut gue aja.
mereka mengharapkan rating. Betul. Dan kalau rating itu nggak ada ya mereka bisa ditutup. Ibarat kayak gitulah. Ibarat kan kayak bahkan nggak cuma TV yang butuh iklan, YouTube pun butuh iklan. Tapi kalian bisa membedakan ketika TV membuat iklan dimasukin ke acara mereka dan ke YouTube. Kalian bisa melihat time-nya berapa banyak yang ditaruh di sana. Itu nggak salah. Tapi gue personal yang sering ngeliat kayak yang tadi Jovan bilang, kita sebagai anak remaja yang kayak suka lebih instan. Kalau gue ngeliat iklan yang lebih dari 10 detik kayak gue ngerasa kayak Irritated ya. kayak gue ngapain nungguin kayak gini ya. Gue mendingan gue pindah stasiun TV yang lain, gue nungguin itu. Menurut gue kayak time gue kayak kepotong banget gitu. Dan itu nggak jelas banget sih menurut gue. Dan juga menurut gue pin tekanan lagi. Kalau misalnya emang niatan mereka adalah untuk mengedukasi sebuah konten yang ada, mereka juga harus tahu bahwa sekarang tuh ada media yang lebih besar daripada TV. Ada sebuah platform yang lebih gede daripada TV. Bahkan ada artis-artis juga banyak yang pindah ke YouTube sebagai platform singgahan mereka, yang dimana tempat situ adalah mereka bisa bereksplor lebih banyak daripada di TV. Karena kan di TV gue ngerti ya bahwa ada peraturan yang ada. Benar. Ada lu boleh buat ini, boleh buat enggak. Tapi kalau di YouTube kan tuh Benar, selalu mau benar, gimana. benar. Baik banget gue ngerasa kayak baik banget artis yang ngelakuin hal itu. Dan menurut gue ya kalau misalnya emang di TV kayak gitu orangnya, dan lu belum tentu sih. Karena menurut gue itu TV itu baik peraturan dan itu nggak salah. Tapi ya lu bayangin aja kalau misalnya gue ngobrol sebuah acara di TV, terus gue mau misalnya ada orang mau pakai tato segala macem, nggak boleh. Tapi gue mau menjadikan itu sebagai apa ya, sebagai pembelajaran buat seseorang. Tapi kalau TV nggak boleh, jadi nggak boleh, ya udah. Jadi Gitu, seakan-akan konten yang gue udah pikirkan hilang. Jadi seakan-akan Udah kayak gitu aja. orang tato nggak boleh di pergaulan Iya. kita. Ya, kayak gitu. Men-trademark kayak Iya. mencap orang berarti ya. Kita nggak tahu orangnya gimana juga. Yes. Benar. That's Nih true. speaking of tadi tuh yang konten gue bilang tuh gue udah cari nih di YouTube nih. Kontennya dulu tuh kita tuh siaran TV cuma ada satu, TVRI, ya kan? Oke. Gue nggak lahir pada zaman cuma ada satu stasiun, gue udah lahir pas itu. Ada sih. Jadi ini setahu gue ya, kalau gue salah ya maaf. Cuman maksud gue tuh dulu tuh ada ada channel inilah, pokoknya channel di Republik Indonesia yang pertama kali, ya kan? Gue sebut merek aja TVRI karena semua semua masyarakat udah tahu Pasti dengan tahu lah. TVRI. Tahu lah. TVRI Pasti lah. tahu. Dan ini nih ada konten namanya Belajar Bersama. Dulu gue nontonin kontennya setiap hari. Dan gue sangat kaget dan ternyata kontennya itu masih ada sampai sekarang. Cuman viewernya memang menurun. Dari yang gue lihat nih dari 3 tahun yang lalu dia 8.000 orang yang ngikutin, sampai yang terbaru ini 2020 nih jadi dari 8.000 ke 1.000. Oke. Dan itu gila banget, ya kan? Gue antara bingung gitu, antara kayak apakah kontennya yang harus disamakan fleksibel dengan zaman sekarang agar masuk pasar, atau sebenarnya viewernya itu yang kayak harus berkembang dan udah ada alternatif yang lebih menyenangkan. Tapi kalau misalnya kita bukan kita, tapi mereka menyamakan pasar yang ada, gak semuanya suka pasar itu. Benar, setuju. Tadi kita udah ngomongin kayak orang tua, misalnya bukan orang tua, kayak misalnya beberapa orang suka nonton sinetron segala macam. Ya belum tentu mereka lebih suka nonton yang kayak gitu. Karena kan pasar setiap orang pasti beda-beda kan. Dan mereka nggak bisa menyesuaikan pasar setiap orang. Kayak lu suka A, gue suka B, dia mesti pilih salah satu lah, nggak boleh dua-duanya. Ibarat kayak gitu. Misalnya nih J, kita ngomongin pasar ya. Pasar zaman sekarang tuh ada namanya ini, acara masak-masakan. Acara masak, kompetisi masak lah ya, gue bilang. Ya, nih. udah terkenal nih ya. Udah terkenal lah, kayak lu masak apa semua udah terkenal. Waduh. Kayak di situ udah terkenal lah ya, sampai luar negeri. Lu ke di US ada, di Kanada ada, di Australia ada. Pokoknya itu udah banyak ya. Gue nggak tahu. Maksudnya itu udah banyak lah ya sekarang. Nah terus kayak kita nih ada beberapa orang tuh yang melihat tayangan-tayangan kompetisi ini kayak bilang tuh, wah acara ini fake nih, acara ini settingan dan lain-lain. Sebenarnya gue mau ambil konteks tuh, semua acara di TV tuh hampir semuanya settingan, seperempatnya. Misalnya yang terkenal, gue nggak tahu masalah acara masak ini, cuman yang gue tahu tuh beberapa acara itu kayak seperti kayak acara reality show yang dipimpin oleh host, terus kayak ada, weh gue ada masalah nih, orang bego mana yang mau ke reality show terus cerita masalah hidupnya. Kan iya kan. Back to the topic tentang acara chef ini, menurut lu pada gimana nih? Ya, kalau menurut gue sih di settingan semua acara TV pasti ada settingan.
Cuman kalau menurut gua settingan ini tergantung apa yang disettinganin. Bukan berarti semua adegan yang ditayangkan di sana itu settingan. Kalau menurut gua bisa jadi ketika lagi ada persiapan itu mereka menganggapnya sebagai settingan. Ketika misalnya ada suatu challenge, dia menganggap itu sebagai satu settingan. Ketika misalnya kayak misalnya source-nya ada, itu ada settingan. Jadi tergantung sebenarnya settingan ini sebagai apa. Kalau misalnya mengatakan semua acara mengatakan acara TV, acara ini settingan, acara ini enggak settingan, enggak juga sih. Nggak Pasti juga ada gitu. settingannya. Pasti ada mengandung unsur settingan. Dan gue juga pintekan itu. Orang mempermasalahkan acara yang masak tadi itu settingan. Kenapa lu mempersalahkan itu doang? Padahal lu bisa melihat bahwa banyak acara settingan. Apa lu sendiri yang ngomong gitu lu nggak ngeliat dan lu melihat itu sebagai real. Menurut gue, kalau personal gue ya, mau acara TV settingan atau enggak, selama seru dinonton nggak apa-apa lah. Karena menurut gue sebagai orang kalau misalnya emang gue tahu itu sebagai settingan, gue bisa mikir itu nggak beneran. Tapi kalau misalnya menurut gue fun to watch ya udah lah menurut gue. Itu lebih kayak education dan entertainment. Iya, entertainment ujungnya entertainment juga. Itu nggak salah menurut gue. Orang tuh pada lihat sebenarnya reality show cuma mereka kayak asik juga ya. Cuman kenapa in this specific lu tetap nonton kok? Iya, mesti ya udah. Kenapa? Why you care so much about the making of the show? Akuin aja seru kan. Lu nonton kan tuh, ya udah. Jangan lu cuma gara-gara masa satu acara yang dibayar tonton sama orang, terus lu kayak ngerasa kayak, kok ini settingan ya? Lu harus lihat juga bahwa banyak acara yang lain juga melakukan hal itu. Menurut gue itu demi rating dan itu nggak salah menurut gue kayak gitu sih. Ada satu hal yang gue mau tambahin nih. Cuman tuh orang tuh kalau misalnya konten yang laku di Indonesia tuh sekarang apa misalnya? Dia dulu zamannya rambut biru teriak-teriak depan kamera yang punya keluarganya banyak ya kan. Oke. Itu tuh dia tuh demen banget sama prank ya kan. Keluarga-keluarga Thunder itu lah pokoknya kan. Dia tuh prank banget dan itu laku banget di pasar ya kan. Betul. Itu kenapa prank itu laku? Karena merasa kayak wah ini real nih. Orangnya benar-benar kena prank, benar-benar kena musibah gitu. Gue suka kena orang mampus lah kan gitu kan. Iya. Itu masyarakat Indonesia tuh demen yang kalau misalnya orang lain tuh mampus. Iya, kita kan? suka pertentangan. Apalagi kalau real, ya kan. Kayak kadang-kadang tuh kita, wah ini real nih, seru nih, ajib. Padahal mah yang orang-orang nggak tahu tuh konten-konten gitu tuh palsu, boy. Kayak orang-orang awam ngeliatnya ini kayak real, sebenarnya itu semua fake. Banyak konten-konten di luar sana itu yang sebenarnya itu fake. Tapi karena kita sebagai rakyat Indonesia lebih suka kalau hari itu asli. Karena itu mindset kita kalau hal itu asli, seakan-akan tuh kayak benar-benar terjadi, terus ada konsekuensinya bagi orangnya itu. Yang bikin kayak, wah mampus nih dia sengsara. Menurut gue gitu sih. Iya. Menurut gue gimana nih, Jo? Kalau menurut gue sih itu udah menarik banget untuk kita bahas kayak gitu ya. Misalnya ada keluarga Thunder yang suka prank dan lain-lain. Menurut gue itu cuman itu balik lagi hal yang wajar. Karena emang pertama tidak merugikan orang. Ya paling ya mata sakit dikit cuman Memperkaya yang kaya ya. cuman ya setidaknya emang seru untuk ditonton. Emang itu ya. It's entertainment only lah. Lu pada nih yang ngata-ngatain keluarga Thunder, lu juga nonton anjim. Lu nonton tuh konten-konten mereka. Maksud gini loh, mau kontennya asli atau enggak, sama kalian enjoy buat nonton, kalian nggak usah komennya itu aja sih. Maksud gue, gak usah karena menurut kalian itu fake, kalau tapi enjoy, kalian tetap komen, hate komen. Menurut gue, ya lu ngapain nonton gitu. Kalau lu nggak suka ya udah, nggak perlu lu banyak ngomong gitu karena buat apa? Emang dia dengerin komen lu kagak lah. Iya. Lu siapa juga gitu ibarat. Cuman sorry, gue potong dulu. Jadi ini cuma opini kita ya. Iya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Eric Sokamti, jangan sekali-kali mempercayai kata-kata saya 100% karena ini hanya opini pribadi yang bisa saja salah. Jadi mohon ya, hanya opini. Kalau Sama ini nggak, deh, balik konteks ke yang televisi. Tadi kan kita misalnya hubungin itu sama tentang YouTube, ya kan. Dengan masalah ke media-media lain juga kan. Coba deh gue misalnya mau pindahin ini menurut lu Job. Kayak misalnya nih konten-konten yang fake ini, kenapa orang tuh pinginnya real gitu? Kenapa harus real gitu? Kenapa orang-orang tuh pinginnya real menurut lu? Ya iya, kan adrenalin lu pasti naik kalau misalnya denger itu. Gila, itu bikin lu, wah otak lu nih, wah ini mesti mati nih orang nih gitu kan. Misalnya gua enggak kayak dopamin ya. Iya, ini orang nih kalau udah kena prank nih, wah gue seneng nih, ini gue seneng banget nih gitu. Ini kalau orang bertengkar nih, gue seneng nih gitu kan. Ya kita tuh emang sukanya kekerasan gitu. Kayaknya apapun yang sial menimpa orang kita suka. Kita suka. Karena hidup kita sudah sial. Jadi begitu. Gitu sih menurut gue ya.
Emang karena banyak banget sih gitu. Jadi kayak masalah yang kompetisi masak-masak Ini hal wajar lah ya. It's not a terrible thing to fake a reality show juga maksudnya. Pasti ada rundown dari setiap kayak ini loh acara tuh kayak intronya gimana terus kayak terus nanti masak apa masih tiba-tiba masuk ke situ terus kayak oke lu pada masak sekarang. Kamu mesti ada briefing lah. Ya pasti ada Mesti briefing dong. masak apa? Masak Iya. gimana? Pasti kayak oke nanti hari ini western, besok Indonesia, besoknya masakan Padang atau gimana pasti ada pembagiannya dulu. Iya. Gak mungkin. Acaranya jadi gak menarik kalau nggak ada briefing. Betul. Oke, itu menurut tadi yang dikatakan oleh Jovan, semua yang dikatakan oleh kita itu hanya pendapat kita. Mau dari episode awal sampai ntar kita selanjutnya itu, semua yang kita katain itu menurut kita itu hanya pendapat kita aja. Jadi kalau misalnya kita ada salah, ya tolong dimaafkan saja. Dan kalau misalnya emang kalian mau mengoreksi apa yang omongan kita, kalian bisa komen di bawah di YouTube, di bawah. Iya di bawah, masa di atas? Oke, thank you banget semua udah bisa thank you banget semua udah mau dengerin podcast kita kali ini. Ditunggu untuk next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Oh ini asik sih. Wah gila.